warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pasar modal Prodi Akuntansi semester 5 Universitas Muhammadiyah Kudus. Di video kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait dengan transformasi PT Asri Karya Lestari yang menjadi perusahaan IPO. Menarik sekali, bukan? Dalam video ini, kami akan membahas bagaimana PT Asri Karya Lestari melakukan transformasi yang awalnya perusahaan non-publik hingga perusahaan tersebut melakukan penawaran saham perdana atau IPO, sehingga perusahaan tersebut biasa kita sebut dengan perusahaan terbuka atau TBK. Kami juga akan menyoroti perbandingan kondisi perusahaan sebelum dan sesudah IPO, meliputi aspek struktur kepemilikan, transparansi keuangan, serta kinerja bisnis di pasar modal. Melalui pembahasan ini, kita bisa tahu bahwa IPO tidak hanya menambah modal saja, tetapi juga membawa pengaruh besar bagi perusahaan dalam membuat tata kelola dan strategi yang lebih matang untuk kedepannya. Pertama, kita akan membahas profil singkat PT Asri Karya Lestari atau juga disebut dengan Asri TBK. Bergerak di bidang konstruksi jasa properti, resmi menjadi emiten BEI pada 5 Januari 2024. Tahun 2023 adalah tahun pra-IPO, sedangkan 2024 adalah tahun pertama sebagai perusahaan publik. Untuk nama perusahaan PT Asri Karya Lestari, kode saham Asri, untuk didirikannya tanggal 20 Desember 2008 dengan kata notaris di Jakarta, operasional komersial mulai tahun 2009. Kantor atau pusat Ruko Sentra Niaga Kalimalang, Blok B2 nomor 3, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat 1744. Alasan mengapa PT Asri Karya Lestari bergabung dengan IPO. Untuk alasan yang pertama yaitu kebutuhan pendanaan untuk ekspansi. Sebelum ke publik, PT Asri Karya Lestari telah beroperasi cukup stabil di sektor konstruksi dan jasa properti. Namun, untuk memperluas kapasitas proyek dan meningkatkan modal kerja, perusahaan membutuhkan tambahan pendanaan jangka panjang. Nah, IPO dipilih untuk menjadi cara strategis dan juga untuk mendapatkan dana segar tanpa penambahan utang, serta dapat memperluas pasar dari PT Asri Karya Lestari. Untuk alasan yang kedua, yaitu penguatan struktur keuangan. Sebelum IPO, total ekuitas perusahaan sekitar 250 miliar. Dengan penawaran saham perdana, perusahaan menargetkan tambahan modal sekitar 125 miliar, sehingga mampu menurunkan rasio utang terhadap modal. Untuk alasan yang ketiga, meningkatkan transparansi dan reputasi. Dengan menjadi perusahaan publik, PT Asri Karya Lestari ingin menunjukkan tata kelola yang baik atau good corporate governance, meningkatkan kepercayaan mitra bisnis dan investor, dan memperluas kesempatan mendapatkan kontrak besar karena perusahaan publik lebih dipercaya oleh lembaga negara dan swasta. Untuk alasan yang keempat atau yang terakhir, strategi jangka panjang. Nah, IPO menjadi bagian dari rencana pertumbuhan 5 tahun ke depan untuk PT Asri Karya Lestari. Perjalanan PT Asri Karya Lestari TBK dimulai pada tahun 2008 dengan pendiriannya, yang kemudian bertransformasi menjadi kontraktor utama untuk proyek-proyek infrastruktur dan bangunan pada tahun 2014. Perusahaan ini terus berekspansi dengan menambahkan lini bisnis penyewaan alat berat di tahun 2015 dengan fokus yang semakin tajam. Pada tahun 2017, mereka mulai mengerjakan proyek pekerjaan struktur, dan setahun kemudian, di tahun 2018, mereka mengembangkan bidang subspesialisasi pada penyewaan dan ereksi alat berat. Setelah itu, mereka memantapkan diri sebagai spesialis kontraktor umum yang meliputi fondasi, ereksi, dan penyewaan alat berat pada tahun 2022. Hingga akhirnya PT Asri Karya Lestari resmi melakukan penawaran umum perdana saham atau inisial public offering
atau bisa disebut IPO pada tahun 2024. Oke, pembahasan kita yang terakhir yaitu mengenai laporan keuangan PT Asri Karya Lestari tahun 2023 dan 2024. Perlu teman-teman ketahui bahwasannya PT Asri Karya Lestari itu pada tahun 2023 perusahaan tersebut baru memasuki fase pra-IPO, sedangkan tahun 2024 perusahaan tersebut sudah memasuki IPO. Nah, untuk laporan keuangannya kita akan mengadakan perbandingan kinerja antara tahun 2023 maupun tahun 2024, yaitu kinerja antara sebelum IPO dan juga setelah IPO. Nah, pada slide di samping saya itu ada jumlah karyawan. Pada tahun 2023 jumlah karyawannya 56 orang, sedangkan tahun 2024 itu ada 59 orang. Kesimpulannya yakni jumlah karyawannya bertambah 3. Hal tersebut itu terjadi peningkatan tenaga kerja, menandakan ekspansi usaha atau peningkatan aktivitas operasional. Kemudian pada karyawan tetap tahun 2023 itu 18 orang dan 2024 itu 14 orang, di mana karyawan tetap ini berkurang sebanyak 4 orang. Hal tersebut itu ada penurunan karyawan tetap mungkin karena efisiensi organisasi atau restrukturisasi pasca IPO. Kemudian ada karyawan tidak tetap pada tahun 2023 itu sebanyak 38 orang dan tahun 2024 itu sebanyak 4 karyawan tetap. Tidak tetapnya itu sebanyak 45 orang. Nah, itu ada penambahan sebanyak 7 orang. Nah, peningkatan signifikan tenaga kontrak menunjukkan fleksibilitas perusahaan dalam menyesuaikan kebutuhan proyek. Kemudian ada pendapatan. Nah, pada tahun 2023 atau sebelum IPO pendapatannya itu sebesar 173 juta. Kemudian pada tahun 2024 pendapatannya naik sebesar 75%, yaitu sebesar 303 juta. Nah, kenaikan tajam menandakan pertumbuhan bisnis yang sangat positif setelah perusahaan ini gabung ke IPO. Kemudian ada laba bersih setelah pajak. Pada tahun 2023 itu sebesar 19 juta. Dan pada tahun 2024 ada 13 juta. Nah, hal tersebut itu ada penurunan sebesar 32%. Nah, meskipun pendapatannya naik, laba bersih justru turun. Kemungkinan karena kenaikan biaya operasional, beban pajak atau investasi awal pasca IPO. Nah, teman-teman tadi sudah dijelaskan di depan ya bahwasanya IPO itu memerlukan modal yang sangat besar. Jadi PT tersebut itu laba bersihnya turun setelah pajak. Kemudian ada jumlah aset. Jumlah aset pada tahun 2023 sebesar 413 juta dan pada tahun 2024 sebesar 550 juta. Pada jumlah aset ini kenaikannya 33%. Nah, aset meningkat signifikan itu mencerminkan perubahan modal atau ekspansi investasi. Kemudian ada jumlah liabilitas. Pada tahun 2023 jumlah liabilitasnya itu 59 juta dan pada tahun 2024 liabilitasnya naik 5%, yaitu dengan total 62 juta. Nah, kewajiban ini meningkat namun masih sebanding dengan pertumbuhan aset. Hal tersebut menandakan struktur keuangan tetap sehat. Kemudian yang terakhir ada jumlah ekuitas. Jumlah ekuitas pada tahun 2023 yaitu sebesar 354 juta dan pada tahun 2024 sebesar 487 juta. Nah, jumlah ekuitas ini naik sebesar 38%. Nah, ekuitas ini melonjak menunjukkan adanya tambahan modal besar kemungkinan dari hasil penawaran saham perdana atau yang biasa kita sebut dengan IPO. Nah, baik teman-teman, kesimpulan dari laporan keuangan yang saya jelaskan tadi yaitu perbandingan 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa setelah IPO, perusahaan mengalami lonjakan pendapatan, aset, dan ekuitas yang signifikan. Meskipun laba bersih sempat menurun, secara umum perusahaan berkembang lebih besar dan detail dengan struktur keuangan yang kuat dan basis modal yang meningkat. IPO ini memberikan dorongan penting dalam memperluas kapasitas bisnis dan memperkuat posisi kompetitif perusahaan di pasar. Terima kasih. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu PT Asri Karya Lestari Tbk sebelumnya berfokus pada penguatan operasional internal dan peningkatan kapasitas bisnis di bidang konstruksi dan jasa properti dengan pendanaan yang masih terbatas dari modal sendiri dan pinjaman. Setelah resmi menjadi emiten di BII pada 5 Januari
Februari 2024, perusahaan mengalami perkembangan positif melalui peningkatan transparansi, akses pendanaan yang lebih luas, serta reputasi yang lebih baik di mata publik dan investor. IPO juga mendorong efisiensi keuangan serta memperkuat posisi perusahaan dalam menjalankan strategi ekspansi dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.